Ini mesin potong yang kejadian Pak AS itu mengalami kecelakaan, Kak. Jadi tangan beliau masuk ke dalam sini. Gua cek ke area pabrik yang lain. Ada suara tiba-tiba, tolong, teriak. Itu gue kaget, sekaget-kagetnya. Dan suaranya berasal dari mesinnya Pak AS. Tolong gitu. Gue samperin, tangannya masuk bang. Itu tangannya segini dia udah nggak kelihatan. Dia masuk mesin. Iya. Dan ada salah satu karyawan gue yang paling dekat sama gue, beliau mengalami sakit. Dan di pertengahan perjalanan tiba-tiba ada telepon masuk. Ini Pak Syarif meninggal. Beliau meninggal, dipulangkan ke rumah duka seperti biasa aja, berjalan dengan lancar sampai dengan saat dimandikan. Saat memandikan jenazah itu ada kayak darah keluar dari hidung dan pusar. Gua mulai sedikit agak was-was karena takut kejadian ke yang lain. Akhirnya gua tanya ke karyawan gue yang lain, ke beberapa karyawan gue yang lain, tolong ceritakan kalau kalian punya pengalaman tentang sosok yang Pak AS ini bilang. Kalau Pak AS ini melihat sosok itu saat kejadian, memang beberapa pengakuan karyawan gue sempat melihat bang, cewek itu diem di atas mesin potong itu. Buat pasukan Lentera Malam yang kerja di pabrik, jangan lupa untuk selalu waspada dan fokus ya ketika kalian sedang bekerja, karena di pabrik itu ya rawan terjadi kecelakaan kerja. Bukan cuma itu aja guys, gak jarang juga setiap pabrik itu ada penunggunya. Nah kali ini gue udah kedatangan narasumber, beliau pemilik pabrik yang ada di Bandung yang katanya mengalami hal serupa juga. Dan kebetulan udah ada narasumbernya di samping gua, namanya Randy. Langsung aja kita sapa. Halo Ren, apa kabar Ren? Baik. Baik ya? Nah, iya. Oke, jadi Randy ini adalah pemilik pabrik kapuk yang ada di Bandung dan mau menceritakan tentang kejadian horor yang sering dialami oleh karyawannya. Bahkan Randy sendiri pun ngalamin nih, betul ya? Ya betul bang. Gimana tuh? Ceritain sedikit lah. Jadi gue tuh awalnya skeptis ya sama hal-hal mistis yang berbau gaib gitu. Cuma makin sini tuh jadi banyak, ada beberapa karyawan gue juga yang jadi korban, malah ada yang sampai kehilangan tangannya. Iya. Oh, sampai segitunya nih Iya. pabriknya? Iya, betul. Nah, terus katanya ada dokumentasinya? Iya benar. Iya. Boleh gue lihat. Tapi ini kita nggak bakal tayangin ya. Ini gue pengen lihat, pasti kena dolar kuning dong, ya kan? Kagak bisa makan ini gue. Dan ini Anjir. gue aja sampai wah, apalagi gue yang ada di tempat bang. Bang, ini segini bang. Lukanya segini. Iya. Cuma ya gak diamputasi sih. Jadi dibenerin. Iya. Bisa. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa. Iya. Udah kayak gitu. Iya. Jadi yang diambil cuma segini. Jarinya itu jarinya ya? Iya, jari. Jadi dia sisanya segini. Dua jari doang yang sisa. Jadi dia dioperasinya tuh dari sini. Nah, itu kan korbannya ya. Kalau lo sendiri ngalamin apaan, Ren? Gue juga sempat melihat sosok cewek yang sama kayak cewek yang dilihat korban yang kecelakaan itu, Bang. Oke, dan itu ada kaitannya? Iya. Ada kaitannya? Iya. Dengan sosok tersebut? Betul. Oke. Jadi apa yang dilihat si karyawan ini, itu yang aku lihat begitu. Oke. Ren, tahan dulu ceritanya. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian bisa DM ke Instagramnya Lentera Malam atau kirim voice note nih ke nomor yang ada di bawah ini.
Oke guys, sekali lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Randy mengenai pabrik kapuknya yang ada di Bandung, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Gini nih Bang, keluarga gue itu usahanya di industri rumahan, produksi kapuk untuk kasur kayak sejenis kasur Palembang gitu. Oke, iya tahu. Nah kebetulan memang turun-temurun dan gue ada di generasi kedua. Alhamdulillah memang dititipkan ke gue salah satu pabriknya, dimana di tahun 2017 awalnya pembangunan pabrik tersebut sebenarnya berjalan dengan lancar, nggak ada apapun. Dan informasi aja, jadi pabrik sama rumah gua itu masih satu tembok Bang. Oke. Nah di pabrik inilah tempat gua kerja dan di rumah itulah gua tinggal. Dimana di tahun 2018 itu udah mulai masuk proses instalasi mesin. Dimana di saat itu baru ada kejadian yang janggal. Jadi gini kejadiannya, karena gue itu sedang menginstalasi sebuah pipa pembuangan debu, dimana itu pipanya lumayan gede ya Bang ya, mungkin ada sebesar gramafon yang ada di sini. Oh gede ya. Dan itu posisinya ada di atas, dan itu aku juga videoin sih kemarin, sempat videoin dimana pas dia kan naik tangga lipat ya Bang ya. Setelah itu dia naik ke tangga lipat itu dan dia mau masang, dia ngecek dulu tuh ke dalam, tiba-tiba dia jatuh. Dan dimana pas saat jatuh itu dia pegangan ke suatu sanggahan, entah itu kawat atau apa ya, gue juga kurang ngeh saat itu. Dan jarinya itu lama-lama itu putus Bang. Itu putus di bagian jari tengah dan jempol. Jadi pas saat dia ini sebelah tangan gitu, kita yang ada di bawah itu sebenarnya udah pengen mengevakuasi ya. Saat itu keadaan di situ hanya ada 3 orang, di mana ada yang kecelakaan tersebut bernama Pak Budi. Iya, aku sebut Pak Budi aja ya. Jadi Pak Budi ini udah mengerang kesakitan minta tolong, dan di situ ada aku kebetulan sama kepala produksi itu namanya Pak Syarif. Nah itu kita nyari sesuatu untuk menyengat dia karena tangganya udah jatuh. Berapa meter dia dengan posisi kayak gitu ya berarti? Ada 3 meter ya. 3 meter. 3 meter ya, ada 3 meter, sekitar 3 meter kurang lebih. Nah itu dia udah mengerang kesakitan sampai kita nggak keburu buat mengevakuasi dia, akhirnya dia jatuh sendiri dan jarinya nyangkut di kawat tersebut. Iya. Kejadian jam berapa itu? Itu kejadiannya jam 10 pagi. Masih jam 10 Masih pagi? jam 10 pagi. Okay. Awalnya gue pikir yaudah ini murni kecelakaan. Tapi yang janggal, kok bisa tiba-tiba Pak Budi ini jatuh. Padahal dia nggak lagi ngapa-ngapain Bang. Dia cuma nengokin kepalanya doang ke dalam pipa itu, dan akhirnya dia langsung gubrek jatuh. Dia pegang ke satu sanggahan dan ya disitulah dia jatuh ke bawah. Kita lihat darahnya udah bercucuran, dan saat itu kita bawa ke puskesmas. Alhamdulillah ditangani dengan cepat di puskesmas. Dan ya gue sendiri menyaksikan kejadian itu, sebenarnya ini pure kecelakaan. Ini pure kecelakaan. Sampai di keesokan harinya gue jengukin ke rumahnya Pak Budi ini. Pak Budi baru bercerita. Apa jadi katanya? saat dia menengok ke dalam pipa tersebut, itu dia lihat ada sosok muka di depan muka dia yang bikin dia kaget sampai akhirnya dia jatuh gitu Bang. Dan dia jelasin bahwa mukanya itu pucat,
tapi berdarah-darah. Yang dia jelaskan seperti itu. Berarti sosoknya ada di dalam pipa? Iya, kepalanya ada di dalam pipa. Itu benar-benar depan mukanya dia nongol. Sampai dia kaget, akhirnya dia jatuh. Sosok perempuan? Sosok perempuan. Oke. Ini kejadian yang di opening kita bahas? Enggak bang, bukan. Bukan? Beda lagi itu. Beda lagi? Nah, nanti gue ceritain deh yang itu. Oke. Nah. Nah, setelah kejadian itu bang, di tahun 2020 itu, alhamdulillah gue nikah. Gue nikah dan berbarengan dengan COVID pada saat itu. Iya, benar. Jadi pabrik bener-bener rest total, nggak ada aktivitas apapun, dan ya udah kita menjalani hari-hari biasa sampai dengan di tahun 2022 itu pabrik gua buka lagi, di mana ya karyawan pun masih karyawan yang lama, itu sekitar 8 orang karyawan gua, dan ada salah satu karyawan gua yang paling dekat sama gua, di mana dia itu menjabat sebagai kepala produksinya. Itu paling dekat sama gua bang, dan ya apapun yang terjadi di pabrik tersebut itu melewati, aku sebut Pak Syarif ya. Nah, Pak Syarif namanya. Sampai di kejadian di 2022 itu akhir 2022 itu sekitaran bulan Oktober atau September gue lupa, beliau mengalami sakit. Dimana sebetulnya dia tuh nggak pernah ngeluh sakit selama dia kerja sama gue dari 2018 itu. Dia nggak pernah sama sekali absen sehari pun. Iya, jadi benar-benar totalitas dan loyalitas banget kerjanya. Di saat itu dia mengeluh sakit ke gue bang. Jadi awalnya dia merasakan seperti kayak sakit tenggorokan, kayak radang. Gue pikir kan karena itu emang situasinya sangat berdebu, gue pikir wah ini iritasi mungkin ya dari pabrik karena jarang pakai masker nih beliau. Gue pikir ya udahlah minum dulu vitamin atau obat yang ada di warung. Gue rekomendasiin dulu itu sampai akhirnya dia terus mengeluh kesakitan di jam 4 sore sebelum pulang kerja itu. Dia izin duluan untuk pulang di hari itu. Aku bilang, oh ya udah Pak, pulang aja istirahat. Nanti kalau ada apa-apa, telepon saya. Nanti biar saya jenguk juga, atau misalnya perlu antar untuk ke rumah sakit atau kontrol atau apapun, telepon saya. Oke, katanya. Ya di hari itu berjalan dengan aman, udah nggak ada apa-apa. Dan di keesokan harinya, gua dikabarin sama keluarga bahwa beliau ini masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Gua pikir kok sakit tenggorokan doang bisa sampai nyampe ke rumah sakit. Gua nggak pernah nyangka untuk dia bisa sakit secepat itu. Akhirnya di hari itu emang kebetulan gua lagi padat banget, gua nggak bisa buat jengukin. Dan terjadilah di keesokan harinya gua jenguk tuh beliau. Gua jenguk beliau itu di salah satu rumah sakit terbesar yang ada di Bandung. Setelah gue masuk rumah sakit itu dia udah ada di ruangan ICU, dimana segala alat itu udah terpasang. Gue kaget, ini apa? Kok bisa? Kemarin tuh dia masih bisa ngomong, dia masih bertegur sapa sama gue lewat WA. Cuma memang setelah itu dia terakhir dia nge-WA gini bang. Jadi beliau itu manggil ke gua kayaknya besok saya nggak bisa masuk kerja. Ini tenggorokan saya sakit banget. Kayaknya sekarang mau ke puskesmas. Terakhir saya balas itu WA-nya oke. Nah itu kayaknya terjadi begitu cepat. Pas saat di hari ketiga itu gua jengukin bang. Itu beliau udah posisinya nggak sadar. Ya. Jadi pas saat di rumah sakit itu gue ngeliat kondisinya bang, itu tenggorokannya udah bengkak, jadi kayak semacam tumor gondokan, tahu kan bang? Nah udah semacam kayak gondokan gitu, dan sekujur tubuhnya pun udah membengkak, nafasnya udah berat banget. Gue udah punya firasat,
saat itu, wah kayaknya ini nggak lama lagi. Gua keluar ruangan itu dan gua tanya sama keluarganya, ini kenapa bu? Kok bisa secepat ini? Apakah memang ada infeksi dari pabrik yang tempat dia bekerja? Atau ada sesuatu yang lain? Atau ada penyakit bawaan sebelumnya? Gak ada. Ternyata menurut istrinya, dia bilang gak ada. Pak Syarif ini sehat. Juga tahu kan, selama ini Pak Syarif ini gak pernah absen kerja. Selalu terlihat bugar, sehat, tidak pernah mengeluh. Paling ngeluh pun hanya sakit kepala biasa gitu. Dikasih obat warung pun beliau udah sembuh. Terus ini kenapa bu? Kok bisa sampai kayak gini? Kata dokter itu setelah di endoskopi, karena sebelum masuk ke ruang ICU itu sempat juga masuk di endoskopi bang. Dari setelah itu menurut hasil endoskopi itu nggak ada apa-apa. Jadi di tenggorokannya pun sehat. Cuma memang dokter katanya sempat bilang ini ada virus di paru-paru yang akhirnya udah menyebar. Tapi kita nggak tahu bu, ini virus asalnya dari mana. Kita harus cek dulu menurut dokter karena ini kasusnya baru katanya. Jadi penjelasan dari dokter ke pihak keluarga hanya sebatas ini kena virus di paru-paru. Tapi untuk di tenggorokan itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Akhirnya ya udahlah, cepet sembuh ya bu. Aku bilang ibu yang sabar gitu. Insya Allah semua biaya rumah sakit perusahaan yang tanggung. Akhirnya di situ aku mutusin untuk pulang dulu. Aku pengen cari rumah sakit yang bisa lebih bagus lagi. Karena Pak Syarif ini sangat amat berharga buat perusahaan ini bang. Semuanya itu dia yang kelola, semuanya dia yang kontrol. Karena seorang kepala produksi yang sangat baik menurut saya. Saat itu gue pulang, itu kejadian di jam 2 sore. Gue perjalanan pulang dari rumah sakit untuk menuju rumah. Dan di pertengahan perjalanan tiba-tiba ada telepon masuk. Dan gue lihat keluarganya Pak Syarif. Gak tahu kenapa gue udah feeling. Wah ada apa nih? Tiba-tiba telepon. Gue angkat. Istrinya bilang dengan tangisan yang udah gak jelas gitu ngomongnya. Ini Pak Syarif meninggal. Pak Syarif meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat itu gue sempat terfikirkan untuk balik lagi ke rumah sakit. Tapi dikarenakan satu hal dan lainnya, gue mutusin tetap untuk pulang. Dan gue langsung menuju ke rumah duka untuk mengabari keluarganya. Dan kebetulan sanak saudaranya dan tetangganya pun deket sama gue ya bang. Jadi emang rumahnya gak terlalu jauh juga sama gue karena masih satu lingkungan juga. Gue datang ke rumahnya, gue kabarin ke rumahnya. Akhirnya pada saat itu jenazah dipulangkan. Sebetulnya gak ada apa-apa. Setelah kejadian beliau meninggal dipulangkan ke rumah duka, ya seperti biasa perjalanan proses jenazahnya seperti biasa aja, berjalan dengan lancar sampai dengan saat dimandikan. Jadi menurut kesaksian para pemandi jenazah, karena gue kebetulan gak ikut ya bang, karena kan hanya pihak keluarga yang diizinkan untuk memandikan. Saat memandikan jenazah itu ada kayak darah keluar dari hidung dan pusar yang gak make sense loh bang. Kalau mungkin dari hidung oke, kita masih masuk logika karena mungkin ada pendarahan di dalam. Tapi kalau dari pusar itu kayaknya nggak masuk akal. Dan itu setelah dibersihkan beberapa kali berdarah lagi sampai akhirnya udah dikapasin, ditutup dengan kapas, diperban.
di kain kafan, gak lama kemudian rembes lagi. Sampai akhirnya dimakamkan dengan keadaan seperti itu. Karena emang itu pendarahannya gak berhenti selama proses pemandian itu, sampai akhirnya dikafanin gak berhenti pendarahannya. Lo sempet lihat tapi Iya, gua ada di situ ya. Gua ada di situ sampai itu kejadian beliau dimandikan itu sekitar pukul 7 malam. Dan gua ada di situ sampai jam 10 malam. Sampai proses semuanya selesai, sudah siap dimakamkan. Cuma karena kondisi saat itu hujan, Bang. Jadi tidak mungkin untuk dimakamkan malam itu. Ya. Akhirnya gue pulang dulu pada saat malam itu. Dan kembali lagi ke pemakaman beliau di esok harinya di pukul 7 pagi itu. Itu kita kaget sih. Dan darahnya pun masih mengalir. Dimana orang meninggal harusnya udah bersih. Ya. Dan darahnya pun harusnya udah beku. Udah gak ada darahnya. Dan ini masih ngalir gitu. Gue sempet pengen nanya ke keluarganya, apakah ada sesuatu yang berkaitan dengan hal lain terkait dengan meninggalnya atau sakitnya Pak Syarif ini, karena secara logika beliau itu bisa dibilang meninggalnya mendadak, Bang. Prosesnya hanya 1 hari, beliau mengeluh sakit untuk izin pulang. Di hari keduanya beliau masih kontekan sama gua, dan di hari ketiganya beliau meninggal saat setelah tepat gua pulang jengukin dia di rumah sakit. Itu sih, Bang, yang bikin akhirnya setelah kejadian Pak Syarif ini meninggal di tahun 2022 ini, pabrik gua mengalami penurunan. Pabrik gua mengalami penurunan omset, di mana penjualan benar-benar drop parah. Sementara gue belum berani untuk nyari pengganti Pak Syarif ini, karena menurut gue saat itu Pak Syarif ini orang yang paling bisa gue percaya. Iya, berpengaruh banget ya berarti ya Pak Syarif ya, sampai ngalamin penurunan lu ya. Bener, Bang. Gue udah anggap Pak Syarif ini sebagai orang tua gue sendiri bahkan. Iya, saking deketnya itu. Di tahun 2022 akhir itu bisnis gue ini berjalan dengan seperti biasa, yang akhirnya dimana saat keadaan itu masuk ke 2023 awal, dimana gue buka bisnis baru, Bang. Itu gue buka kulineran, kayak buka bakery. Gue bikin roti, gue bikin juga roti bakarnya, gue jualan roti bakar, plus martabak juga. Ya, berjalan dengan semestinya. Dan ada suatu kejadian di 2023 ini. Dimana satu malam, jadi gini, Bang, gue boleh denahin rumahnya ya. Jadi rumah gue itu di bawah itu kayak buat garasi, Bang. Jadi buat garasi dan ruang TV. Di belakang itu ada dapur dan gudang, dan sebelah kanannya itu ada kamar mandi. Jadi ada tangga buat ke lantai 2 di pojokan sebelah kiri. Dimana gue tinggal di lantai 2 itu. Dan di lantai 2 ada ruang, di setelah tangga itu masuk ada ruang TV keluarga. Jadi ini ruang TV, ini ruang makan. Nah di sini dapur, Bang. Ini ada satu kamar, dimana ini kamar ini jadi kamar kerja gue. Dan satu kamar utama ada di depan. Ada balkon juga. Dan ada satu WC di balkon sebelah kanan. Dimana WC ini bersebelahan sama kamar kerja gue, Bang. Jadi ada satu jendela di kamar kerja gue juga. Nah, di situ seperti biasa kalau gue ngadonin roti itu mulai dari jam 10 malam sampai jam 3 subuh. Ya gue biasa seperti biasa, karena keadaan waktu itu emang gue sendirian, istri gue sama anak juga udah tidur. Gue harus bikin roti sekian banyak. Ya gue kerja seperti biasa, gue bikin adonan. Di tepat jam 11:30 malam itu kebetulan gue pengen ke air, pengen ke WC. Jadi gue kalau ke WC gue harus keluar duluan.
Gue harus keliling, harus keluar balkon. Karena males gue kalau harus ke kamar dulu. Karena takutnya ngeganggu istri yang lagi tidur. Ini gue ke WC yang ada di luar ini, yang di pojokan balkon. Itu adonan masih berbentuk seperti ya adonan pada umumnya ya. Gue masuk, setelah gue selesai, entah kenapa gue pengen banget ngelihat ke arah jendela. Itu jendelanya ada di sebelah kanan gue. Itu gue lihat, tahu bang, ada sosok cewek lagi ngadonin. Adonan gue diadonin sama cewek ini. Ya. Dan itu gue lihat tembus ke atas. Jadi yang gue lihat hanya segini, cuma segini. Oke, terus dari mana lo tahu kalau itu sosok perempuan? Rambutnya bang. Oh, rambutnya. Rambutnya panjang. Rambutnya menyentuh lantai. Dan dia pakai kain putih. Gua nggak begitu jelas kain putihnya lusuh atau kotor karena memang ketutup rambut. Itu ada juga foto dokumentasi buat ruangannya gitu bang. Nah itu gua nge-freeze karena itu pertama kali gua lihat sosok begituan. Oh iya. Okay. Karena awalnya kan gua skeptis ya. Iya betul. Bahkan saat Pak Budi mengalami kecelakaan dan bercerita ke gue bahwa dia lihat sosok muka, itu gue masih agak-agak apaan sih gitu. Iya, kenapa sih harus dikait-kaitin dengan mistis gitu kan. Sampai akhirnya gue ngeliat di situ, gue nge-freeze. Jadi keadaan saat itu bang, itu kayak lama banget. Kayak gue diem tuh kayak berjam-jam. Dan gue mau lari nggak bisa, mau teriak minta tolong nggak bisa. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian itu ada muka nongol di atap. Jadi posisinya dia gini, terus ngeliat ke gue, senyum, nyeringai. Di situ gue masih nge-freeze sekian detik sampai akhirnya gue bisa lari. Gue langsung masuk ke kamar. Gue nggak terusin tuh adonan roti ya, karena udah males banget buat masuk ke ruangan itu. Gue takut itu masih ada, biarlah dia yang menyelesaikan urusan. Siapa sih? Masa dia nyelesain? Tapi lo lihat adonannya memang lagi di. Iya. Gue tau kan menguleni adonan itu kan pakai tangannya. Iya pakai tangan. Nah itu dia gitu. Lagi gitu. Iya. Masalahnya kepalanya nggak ada. Iya. Tahu-tahu nongol di atap. Bener-bener di atas lo? Enggak, di dalam kamar itu di atap. Jadi kayak kebalik tuh enggak? Jadi lehernya gitu ke bawah. Jadi ngelihat ke gua, lirik sambil senyum. Gitu. Oh, tetap si kepalanya keluar dari kamar itu. Iya. Paham. Jadi kayak Brontosaurus tuh tahu kan? Lehernya. Panjang lehernya ya. Paginya lo sempet ngecek gak adonannya? Iyalah, jelas lah. Jadi tuh roti? Kagak bang. Anjir. Itu ya adonannya masih seperti terakhir kali gua kerjain. Dengan posisi sudah mengembang. Itu kan kalau proses roti itu fermentasi ragi ya. Iya. Jadi kalau kita diamin beberapa menit aja udah mengembang. Itu gua diamin berapa jam tuh berarti? Udah basi. Iya. Udah gak bisa jual. Gua buang lah. Dan gua buangnya pun gak di tong sampah biasa. Gua buang langsung ke tempat pembuangan sampah kelurahan. Karena gua gak mau. Karena gua takut jujur. Itu adonan udah disentuh sama makhluk begitu kan ya. Oh iya. Itu bikin sekali lagi bikin gua trauma sebenarnya. Saat kejadian sebenarnya gue nggak bisa ketawa kayak gini bang. Iya pasti lah. Itu pertama kali gue sampai ngelihat kayak gitu. Dan setelah itu ada beberapa kejadian kecil sebenarnya. Jadi setelah kejadian itu bang, setelah gue buang sampah itu adonan, sejak itu sering banget kejadian-kejadian kecil kayak semacam suara. Gue denger suara. Jadi gini bang, gue itu kebetulan iseng-iseng buat konten. Main gitar. Gue cover gitar. Tampilin aja tuh dia main gitar tuh. Jangan ya. Nah itu
Itu posisinya ada di lantai 1 bang. Jadi gue tuh kalau tag video itu recording tuh di bawah, di garasi, dimana itu kayak yang tadi denahnya gue bilang, posisi ruang TV, di bawah itu belakangnya dapur, terus ada kamar mandi dan gudang. Jadi gue itu kalau ngonten biasanya beres jualan. Kalau gue jualan biasanya beres jam 10. Kalau lagi gue nggak lagi bikin roti nih, gue ngonten nih. Dimana waktu itu gue boleh sebut lagunya? Boleh dong. Nah, gue lagi pengen banget nih, rasanya pengen banget gue nge-cover lagunya Avenged yang Nightmare. Suasananya mencekam, itu gue sendirian tuh. Sebenarnya gue nggak begitu peduli dengan apa yang terjadi beberapa hari kemarin itu yang gue lihat, karena ini posisinya di bawah, bukan di kamar itu. Gue asik nih, gue nge-record. Jadi di situ tuh ada bagian kameramen gue, itu adik gue sendiri. Dia sebagai kameramen itu, gue ditemenin dia. Ya biasalah, seperti biasa gue tag gitu. Udah beres, coba biasakan, gue review dulu. Ini bagus nggak gitu. Pas saat gue review, ada suara nenek-nenek bilang pakai bahasa Sunda. Apa? Dia bilang Hugsia. Jadi Hugsia tuh artinya awas lu. Itu samar-samar gue dengerin, gue balikin lagi, gue putar ulang. Karena rumah gue tuh posisinya ada di sebelah jalan raya banget, pinggir jalan raya banget. Gue pikir wah ini suara truk nih. Tapi itu kondisinya malam-malam bang, dimana jam 9 kesana tuh di rumah gue tuh udah sepi. Udah jarang ada mobil lewat, ada motor lewat tuh udah jarang. Dan pada saat itu logikanya gini bang, kalau itu suara kendaraan saat proses recording itu banyak pasti suara kendaraan yang belum terfilter ya. Nah ini cuma satu bagian doang yang gue denger, Hugs ya. Itu gue sama adik gue denger. Dan gue nggak selesaiin recordingnya, gue lari ke atas. Gue pulang ke kamar, gue tidur di situ. Adik gue tinggalin. Udah lu mau pulang aja, mau tidur di sini dah di bawah. Mau di kamar terserah. Iya. Lalu beda rumah sama adik lu? Iya beda rumah. Oke. Kebetulan adik gue di rumah mama. Terus ada juga. Terus ada nggak videonya? Nah, soal itu kayaknya gue udah hapus bang, karena itu videonya gagal, yang kebetulan nggak gue upload karena ya itu ada suara itu. Akhirnya gue hapus. Gue nggak karena gini bang, sempet nggak pengen ceritain pengalaman gue ini ke siapa-siapa. Jadi gue pikir buat apa gue nyimpen gitu. Iya. Paham. Nggak terfikirkan buat cerita di sini. Jadi yaudahlah gue hapus karena itu gagal juga. Jadi nggak ada untuk yang itu. Kalau lo upload di konten lo mah ada suara nih, tuh rame tuh ya. Naik ya. Iya naik gitu. Oke lanjut, terus ada kejadian apa? Istri pernah gak tuh ngalamin? Nah kalau istri gini bang, jadi kalau istri biasanya kebiasaannya tuh kalau dia itu kejadiannya berarti di 2023 itu belum sekolah ya anak gua. Jadi kebiasaan dia tuh kadang suka nemenin anak main di bawah. Jadi di bawah dia lagi biasa YouTuber gitu. Itu siang-siang bang kejadiannya. Sekitar jam 1 siang. Itu gue lagi di pabrik, kebetulan gue lagi di pabrik. Terus menurut yang istri gue ceritain ke gue, itu dia lagi main HP, terus anaknya lagi nonton. Jadi istri gue tuh di depan komputer gue itu ada meja, terus kursi kayak begini. Nah di meja itu ada gelas, dia nyimpen gelas buat minum. Di tengah-tengah itu posisinya nggak miring sama sekali. Diceritain, ya tahu nggak kenapa? Gue kaget. Tiba-tiba istri gue kayak ketakutan gitu. Tiba-tiba dia bilang, ini gelas ya, gelas geser sendiri. Geser gimana? Geser. Jadi posisinya tuh gelasnya ada di tengah kayak gini, terus tiba-tiba geser. Itu gelasnya penuh. Iya. Dan nggak ada getaran apapun yang bisa menggeserkan gelas. Gitu. Anak gue lagi nonton, lagi duduk sebelahnya. Dia istri gue bilang kayak gitu. Tapi gue tanya tuh, terus
kamu cek nggak itu di kolongnya ada apa gitu, takutnya ada hewan yang ngegertakin Iya. mejanya gitu kan. Itu kan mejanya kaca bang, transparan, dari bawah tuh kelihatan. Enggak ada apa-apa. Masalahnya kenapa aku ngeh itu gelas bergerak, gelasnya bunyi karena gesekan kaca. Iya. Makanya aku notice pas aku lihat gerak sendiri gitu kata istri gue bang. Terus kayak gue lagi main game, biasalah kalau lagi jenuh ya kerja, gue main game tuh. Posisi gue main game itu ada di jam 12 malam. Lagi-lagi gue nggak berpikiran takut, ya gue enjoy aja lah. Gue pakai headset, gue pakai headphone tuh, gue main game seperti biasa. Di tengah-tengah gue lagi asik, lagi fokus, gue lagi main mobil tuh waktu itu. Lu lagi fokus nih, tiba-tiba dikagetin, sekaget-kagetnya, lu pasti loncat, iya kan? Itu gue lagi main, itu gue lagi fokus nih. Jadi di dapur ini ada satu teflon digantung dan wajan yang lainnya digantung. Itu gue lagi main, tiba-tiba wajan sama teflonnya jatuh. Brang. Tuh gue kaget-kagetnya. Gue cek, takutnya gue tikus, karena emang rumah gue ya berlingkungan dengan pabrik ya, satu lingkungan dengan pabrik, dimana ya di pabrik itu emang banyak tikus lah. Gue cek itu posisi gantungannya itu, lu tau nggak gantungan yang buat ditempel di tembok itu kayak nggak mungkin kalau jatuh sama beberapa gesekan kecil tuh nggak mungkin jatuh bang. Oke bang. Jadi itu tuh kayak diangkat terus dilempar, jadi jatuhnya bukan cuma jatuh, itu dilempar, kayak dilempar lagi-lagi, gua kabur lagi ke atas dan posisi gemeteran, HP gua ketinggalan di situ. Gua pengen ambil, gua bingung ya, ya udahlah, gua berusaha untuk tidur. Itu kejadian di jam 2 malam. Gua nggak bisa tidur tuh, udah overthinking lah. Gak tau kenapa ya, ngerasain gak sih bang, lu kalau sebelum tidur pengen aja main HP. Nah itu kebiasaan gue, kalau sebelum tidur tuh gue main HP bang. Gue cek scroll sosmed gitu. Akhirnya gue paksain buat turun ke bawah. Gue ambil HP, dan lagi-lagi pandangan gue ini kayak ketarik buat ngeliat ke dapur. Gue ambil HP, terus gue lihat ke dapur ke sebelah sini, itu wajan sama teflon berada di tempat yang semestinya. Balik lagi. Padahal lu belum angkat tuh. Belum bang. Gua waktu itu pas kaget, gua ngeliat gini aja, itu teflon udah berantakan di bawah, gua langsung lari. Gua nggak berani buat benerin. Dan pada saat itu pas gua ngambil HP, teflon tiba-tiba ada lagi di tempat semula. Ya anjir. Itu kejadian-kejadian kecil yang gue alamin di situ. Setelah ketemu sosok perempuan itu ya? Iya betul. Jadi rentetan kejadiannya tuh begitu. Dan masuk ke 2024. Nah ini nih bang, gue pengen ceritain yang tadi gue bilang di opening. Oh, yang dokumentasi itu? Iya betul. Oke, gimana tuh ceritanya? Oke, jadi masuk ke 2024. Jadi perjalanan operasional pabrik ya seperti semestinya lah. Itu mulai dari jam 8 pagi tuh karyawan udah mulai bersih-bersih, udah mulai pemanasan buat penyalain mesin. Itu kejadiannya di hari Jumat. Jadi karyawan gue tuh setelah Pak Syarif meninggal ini ada 7 orang bang. Dimana gue nggak menggantikan Pak Syarif dengan orang lain. Karena satu, gue belum nemu penggantinya yang cocok, yang satu visi sama gue juga. Yang keduanya kayaknya nggak perlu gitu. Masih bisa gue handle sendiri. Oh jadi lu yang terjun ke lapangan tuh? Iya, gue yang handle sendiri. Dimana saat jam 8 itu biasa, karena karyawan gue ini termasuk orang-orang yang, maaf ya bang, bebal kelakuannya. Anjing, gue kira rajin. Bebel. Oke. Iya. Kalau gue nggak ada tuh mereka seenaknya ngerokok di pabrik. Itu
dimana itu pabrik bang, kain, semuanya kain, bahan-bahan yang mudah terbakar, terus ya debu berterbangan di mana-mana gitu, rawan banget lah. Iya, paham gue. Kalau nggak ada gue tuh mereka rokoknya di situ bang. Jadi gue saat itu jam 9 pagi, setelah jam 8 itu mereka beres-beres, gue sempet ke atas dulu tuh ke rumah buat ngambil sesuatu. Gue balik lagi ke pabrik, ada satu karyawan gue yang merokok, namanya gue sebut Pak AS ya. Dia salah satu orang yang nggak pernah ngerokok di pabrik. Saat di hari itu entah kenapa tumben yang ngerokok di dalam pabrik. Biasanya yang lain yang ngerokok. Iya, oke. Yang 6 orang ini yang paling bebal tuh yang 6 orang ini. Kalau Pak AS ini, oh jadi gini bang, Pak AS ini sama almarhum Pak Syarif ini ada kakak beradik. Jadi Pak AS ini adiknya dari almarhum Pak Syarif. Dan dia orang kedua yang deket juga sama gue bang. Saat itu gue tegur beliau, Pak, boleh ngerokoknya nanti aja, mending beresin dulu aja pemotongan bahan bakunya. Nanti kalau udah beres ngopi dah yuk sama saya gitu di depan tuh di warung. Oh iya ap nanya. Saat itu dia matiin tuh, dan denah pabriknya jadi gini bang. Jadi kalau gua masuk ke pabrik itu lewat pintu bawah rumah gua ke samping kiri, dan itu udah lingkungan pabrik. Jadi pabriknya tuh berbentuk panjang. Ini rumah gua di sini, ini pabrik. Jadi kalau gua keluar tuh ke sini dan masuk ke pabrik. Ini ada mesin utama di sini, mesin kapuk ya. Jadi kapuk untuk isian kasur gitu, isian bantal. Dan ini adalah proses pertama, dan ya masuk ke sini belok kanan itu ada proses pertama dari produksi kapuk ini. Dimana ada kain-kain gelondongan yang gede-gede itu harus dipotong dulu di mesin potong ini. Sampai akhirnya bisa masuk ke mesin kapuknya, mesin utama. Nah saat itu kejadian sebelum Jumatan, gue sempet ngopi tuh sama Pak AS. Karena ada apa nih, tumben gitu Pak AS tiba-tiba ngerokok di dalam pabrik. Stres kah? Karena gue tuh selalu mendekatkan diri sama karyawan gitu bang. Karena gue nggak mau ada gap yang kayak apa ya, karyawan tuh takut gitu sama gue nggak mau, karena gue pengen nyaman gitu, karyawan gue nyaman. Akhirnya tanya tuh Pak AS sambil ngopi tuh kan, kenapa Pak tumben gitu, ada apa? Dan beliau bilang, rasanya kok hari ini kayak saya males gitu ya buat kerja. Kenapa? Cerita ada masalah kah atau apa gitu? Nggak ada apa-apa sih tadinya memang saya nggak akan masuk kerja hari ini, kata beliau itu. Ya udah, bapak sakit atau gimana gitu? Saya tanya kan. Beliau bilang nggak tahu, pokoknya kayak lemas, males gitu. Ya udah gini Pak, ini kan ada waktu jeda nih, sholat Jumat nih, kita istirahat dulu. Bapak boleh deh mau makan, ayo makan yuk sama saya yuk gitu. Gue ajakin makan tuh bang, beliau nggak mau. Terus akhirnya pandangan dia kosong banget itu, kayak lagi memikirkan sesuatu yang berat gitu. Akhirnya kejadian setelah Jumatan itu seperti biasa, jam 1 siang, kisaran jam 1 sampai setengah 2 itu mesin kembali harus beroperasi, dimana harus memulai lagi memotong bahan baku lagi. Itu gue samperin lagi Pak AS dengan tatapan kosongnya sama, dan kayak ngelamun. Gue tegur tuh, Pak jangan ngelamun, Pak Mali, tadi kan udah sholat Jumat tuh. Udah tenang, fresh, nanti kalau ada masalah cerita setelah kerja, yuk sama saya gitu. Akhirnya beliau dengan singkatnya jawab, nggak apa-apa Kak. Oh yaudah, gue pikir yaudahlah, mungkin beliau emang belum pengen cerita saat itu. Cuma gue notice tuh waktu itu, entah kenapa gue bilang gini, Pak ini biasa ya kalau mesin macet pakai besi yang ada di pinggir ya gitu. Dia singkat aja jawab. Nah saat itu bang, gue cek ke
area pabrik yang lain. Tepat jam 2 ada suara tiba-tiba tolong, teriak. Itu gue kaget, sekaget-kagetnya. Dan suaranya berasal dari mesinnya Pak AS. Gue samperin, karena posisinya itu gue ada di depan mesinnya, jadi gue belum sempat ngeliat ada apa Pak, tolong gitu. Gue samperin, tangannya masuk Bang. Masuk? Iya. Masuk mesin? Iya. Jadi mesinnya itu udah gue videoin juga, ada videonya, mesin untuk mesinnya. Nah nanti bisa dibayangkan lah seperti Nggak apa. Nggak mau. Terus. Ini mesin potong yang kejadian Pak AS itu mengalami kecelakaan Kak. Jadi tangan beliau masuk ke dalam sini. Itu gua juga jadi teriak, gua tolong ini gua panik saat itu, gua panik. Bisa dibayangkan ada di posisi gua saat itu Bang, itu tangannya segini, dia udah nggak kelihatan, dia masuk ke dalam, dan posisi tangannya terlilit kain. Dan setelah dia minta tolong dan gua datang, itu dia nggak bersuara sama sekali, dan tatapan dia tuh ke atas Bang, kosong, seolah-olah dia nggak ngerasain sakit. Gue nggak sempet berpikir apa-apa waktu itu ya, gue cuma pengen cepet-cepet nyari bantuan. Beberapa karyawan gue matiin mesin utama, ya nyamperin gue. Akhirnya ada satu karyawan gue yang mungkin begitu panik, ditarik Tangannya? Iya, sebadan badannya itu nggak bisa Bang, nyangkut. Dan saat itu gue memutusin buat udah bongkar mesinnya, mau nggak mau ini harus dibongkar. Dan itu tangannya tersangkut di mesin itu selama 1,5 jam. 1 jam setengah. 1 jam Iya. setengah. Ya Allah. Wah itu gue udah panik, gemeter, udah wah keringet dingin, udah siapapun yang ada di situ semuanya panik semuanya. Ada satu karyawan gue yang berusaha untuk ngangkat, jadi posisinya tuh dia terjepit tuh bukan karena pisaunya Bang, tapi ada pitrol di mana itu tuh muter ya, jadi tangan dia masuk ke situ. Nah ini yang bikin nyangkut tuh ini, karena di sini posisinya nyangkut di sini, si pitrol itu. Akhirnya pakai linggis lah tuh karyawan gue satu itu berinisiatif ya, buat diangkat gini, lingisnya yang patah. Jadi tetap mau nggak mau kita harus bongkar mesinnya. Lingisnya patahannya itu masuk ke dalam, makin nyangkut lagi Bang, makin lama lagi. Ya udahlah pokoknya mau gimana pun bongkar tuh mesin. Karena itu Bang, biasanya kalau pembongkaran mesin, pembersihan mesin itu dibutuhkan waktu setengah hari buat bongkar mesin itu. Iya. Terus? Itu dirusak mesinnya akhirnya. Bongkar paksa Bang. Pakai gerinda tuh, wah dipotong ya bener. Mesinnya dipotong. Ada satu kejadian konyol, karyawan gua satu orang nih yang bikin semua orang jadi tambah panik Bang. Ada satu orang karyawan gua ini lari kesana kemari sambil teriak-teriak, hanya pingsan. Ngapain? Iya, nggak menolong sama sekali. Iya, ngapain dia, maksudnya apa? Iya, makanya itu kan, itu gue sempet kesel juga ya, tapi untungnya dia pingsan, jadi berhenti dia tuh teriak-teriak. Udah kayak SpongeBob kalau lagi ada kejadian apa kan? Gitu, tolong, kayak ada kebakaran. Iya. Akhirnya, alhamdulillah setelah 1,5 jam berhasil dievakuasi, dan itu tetap beliau posisinya tuh nggak teriak kesakitan, dia hanya tetap bengong ke atas, dan posisi dia tuh kayak mandang ke atas gitu Bang. Mandang ke arah mana itu dia? Ke atas, ke arah lurus ke atas. Di atas mesin itu jadi pojokan itu, jadi ini mesin tuh Bang, ini tembok
tembok pojokan gitu. Jadi ruangannya kecil. Jadi dia mandang ke arah ujung tembok. Dan lo mau tau bang, pas diangkat itu tangannya nggak ada darah sama sekali. Putih. Iya. Tulang gitulah, putih lah. Nggak ada darahnya sama sekali. Itu gue langsung inisiatif ikat di sini. Gue ikat kencang supaya darahnya nggak Ngalir. Iya, nggak ngalir. Dan masih dengan tatapan yang sama. Setelah itu gue langsung bergegas bawa mobil. Gue panggil lah orang tua gue, bapak gue ya. Oh pak, ini Pak AS kecelakaan, gue bilang. Kenapa? Udah pokoknya kesini bawa ke rumah sakit. Nah akhirnya bapak gue datang. Karena gue saat itu jujur bang, gue nggak bisa nyetir. Gue masih tremor, gue masih panik. Akhirnya ada 2 orang karyawan juga yang ikut nemenin. Bapak gue nyetir, bapak gue juga sempet nanya, kenapa bisa gini? Udah nanti aja, udah cepet langsung gitu. Gue duduk di depan samping supir, Pak S di belakang, di tengah dan 2 orang ini menghapitnya. Itu sebelum masuk mobil kita sempat ditutupin sama beberapa lapis kain gitu warna putih bang kainnya. Sampai wah udah gede banget itu, udah tebal banget itu. Dan kita juga siapin dus. Takutnya rembes darahnya. Di mobil itu kita siapin dus. Jadi gue nggak tahu siapa yang celaka sebenarnya. 2 orang karyawan gue ini nangis. Udah sabar. Padahal Pak AS-nya ini masih bengong, tetap bengong. Itu gue sempet telepon orang rumah sakit. Ya gue ceritain kalau ini ada karyawan gue yang kecelakaan, gue mau anterin ke situ sekarang, bisa tolong segera ditangani. Ya udah bawa dulu ke sini. Kecelakaannya gimana nanti aja saya ceritain. Ini gue lagi di jalan gitu. Setelah gue telepon itu, barulah ini maaf ya bang ya, darahnya kemana-mana bang, rembes tapi muncrat. Barulah itu berdarah-darah semuanya. Di situ baru Pak AS kesakitan di perjalanan itu. Setelah darahnya keluar itu baru Pak AS mengerang. Jadi seakan-akan itu dia nggak sadar kalau dia itu tangannya hancur. Ya. Setelah itu kesakitan, Pak AS teriak kalau bahasa Indonesia ini, saya kenapa? Ini saya kenapa? Gitu bang. Saya kenapa? Ini tangan saya kenapa? Kok sakit banget? Gitu. Akhirnya sampailah di rumah sakit dan posisi darah di mobil di mana-mana itu. Karena muncrat tadi. Iya. Akhirnya masuk ke IGD itu kan, langsung ditangani. Alhamdulillah rumah sakitnya sangat responsif ya. Itu gua nggak tahu bang ya, apakah memang prosedurnya seperti itu atau itu refleks karena perawatnya memang kaget. Jadi itu alkohol bang, dibanjurin bang, jadi udah bukan diusap-usap lagi bang, diguyur alkohol itu dengan mengerang kesakitan. Akhirnya dokter datang tuh, ini kenapa kejadiannya bisa begini. Gue jelasin kejadiannya ya ini gini. Itu posisinya ada jam sekitar 4:30 sore di rumah sakit itu. Dan gue bilang ke dokter, Pak ini gimana, bisa diselamatkan kan? Bisa diselamatkan? Enggak, ini harus amputasi. Mau gak mau itu harus amputasi. Jadi pas saat gue di jalan itu gue ngabarin keluarganya juga. Dan akhirnya keluarganya datangnya gak lama setelah gue datang. Dan dengan tegas pihak keluarga menolak untuk amputasi. Gue saat itu gak bisa ngomong apa-apa karena jujur gue shock bang. Gue hanya menyimak perdebatan antara dokter dan pihak keluarga. Itu dokter harus menurut dokter itu harus diamputasi, tapi pihak keluarga menolak. Sampai akhirnya dokter itu menawarkan opsi lain. Apa? Bisa dibenerin, tapi dengan syarat ini pemulihannya lama.
bisa nyampai bertahun-tahun. Paling cepat itu 1 tahun pemulihan. Dan biayanya jauh lebih mahal. Saat itu bang, gue belum bisa ngomong apa-apa. Akhirnya pihak keluarga menanyakan sama gue, gimana Pak, ini setuju nggak kalau dibenerin? Saat itu gue sama orang tua gue itu berdiskusi, karena dokter juga menjelaskan kalau ini Pak AS ini diamputasi, sebenarnya oke, sayang sama dirinya karena dia nggak bisa kerja lagi nanti. Karena kalau diamputasi itu harus segini bang, nggak bisa cuma segini karena itu lukanya udah di mana-mana. Dan kalau dibenerin pun gua nggak masuk akal, ini gimana cara benerinnya. Itu udah hancur banget bang, itu udah kayak wah, itu kalau ngelihat tuh bang sebenarnya bikin gak nafsu makan dong. Iya. Sampai akhirnya diputuskan untuk dibenerin bang. Dan dokternya bilang, Pak, ini kan kita prosesnya dibenerin ya, bukan diamputasi. Dan kulitnya udah terkelupas sedemikian rupa. Ini tolong besok dicari serpihan tulang dan kulit yang masih nempel di mesin. Dan gua disuruh nyari bang. Akhirnya gua nyari tuh, keesokan harinya gua nyari serpihan-serpihan sama karyawan gua yang lain. Itu gak ada darah bang. Jadi di mesinnya hanya beberapa tetes. Oke. Dan gue nyari itu nggak ada serpihan sama sekali, nggak ada. Mungkin udah habis ke giling sama mesin. Iya, ya gue balik lagi ke rumah sakit. Saat itu gue bilang ke dokter, dok, udah nyari nggak ada dok, saya nggak tahu ini serpihan kulit yang mana, serpihan daging yang mana, karena udah bercampur dengan kapuk. Iya lagi. Iya, karena udah nggak bisa, udah bubuk kayaknya. Oh ya udah, jadi itu kita ambil kulit dari kulit bokong. Maaf ya bang, ambil kulit dari kulit bokong. Ya, buat tambal. Akhirnya ya udahlah, berjalan proses itu. Dan kita sebagai pihak perusahaan yang bertanggung jawab sepenuhnya, kita biayain dari awal sampai beres. Itu bang, itu proses pemulihannya baru beres di bulan April tahun ini, kemarin, berarti berapa bulan yang lalu. Dari 2024 bulan Februari. Iya, baru Februari. April 2025, 1 tahun lebih berarti. 1 tahun lebih. Karena beberapa kali operasi bang. Tapi pulihnya seperti apa tuh? Udah Pulihnya tuh ya seperti biasa, udah berbentuk kulit lagi. kayak kita gini? Enggak, ini nggak ada bang, segini nggak ada. Oh iya. Jadi dia nyisa 2 gini aja. Tapi ini udah nggak bisa gerak bang. Jadi udah sarafnya udah putus. Hanya ya udah, yang penting terselamatkan 2 jari ini meskipun nggak bisa gerak. Tapi kulitnya sudah ada. Kulitnya udah ada kesini bang. Cuma ya kayak kita luka aja gitu bang. Jadi keriput, jadi cute gitu bang. Jadi setelah beliau pulih itu, karena sempet gua selalu intens kontrol ya bang, nanyain kabar lah gimana lewat telepon gitu. Karena jujur rumahnya ini jauh bang dari rumah gua. Mungkin, bukan kayak rumahnya almarhum Pasar? Bukan. Rumahnya jauh. Mungkin ada kisaran 20 kilometeran. Jadi gua selalu intens kontekannya lewat WA ke keluarganya. Itu pun ke keluarganya, karena beliau mungkin masih belum bisa ya untuk berkomunikasi langsung gitu kan. Gua tanya tuh gimana kabarnya, dan keluarganya bilang ini Pak AS mau ngomong sama AA
Oh boleh. Ya biasalah, seperti biasa gue tanya, gimana kabarnya sekarang Pak? Udah mendingan? Gimana lukanya? Apa udah kering? Untuk lukanya sekarang alhamdulillah udah kering. Tinggal proses pengambilan besi sanggahan dari sini ke sini di dalam. Jadi di dalam itu ditanam besi, kayak semacam simulasi tulang. Itu harus diambil Ya. di akhir operasi nanti. Oke. Terus setelah itu gimana Pak? Apalagi yang harus dilakuin? Setelah operasi itu udah beres katanya. Insya Allah April ini udah selesai terakhir perawatan gitu. Kesananya udah bisa perawatan sendiri gitu. Oh iya, Pak AS mau cerita ke AA. Kenapa Pak? Menyangkut kejadian itu lewat by phone ya. Akhirnya beliau cerita ke saya. Jadi gini Bang, pada saat hari itu memang firasat beliau tuh kayak nggak enak hati. Iya. Makanya beliau kayak malas buat kerja gitu. Tapi karena memang beliau ini sama orangnya dengan Pak Syarif, selalu total dan nggak pernah bolos kerja. Izin pun itu, wah kalau benar-benar nggak mepet banget tuh dia nggak mau berhenti kerja itu. Jadi benar-benar loyal dan total. Saat itu memang memaksakan untuk datang kerja. Ya udah Pak, kenapa Bapak maksain kerja? Kalau udah nggak enak hati tinggal bilang ke saya juga nggak akan mempermasalahkan gitu kan. Ibaratnya kerjaan Bapak masih bisa di backup oleh yang lain. Akhirnya dia cerita tuh, jadi gini, memang saat itu emang udah nggak enak hati dan ya saya juga kerja kayak nggak ada semangat. Dimana sebelum kejadian itu saya kayak ada yang bisik ke saya. Jadi gini Bang kejadiannya tuh. Itu kondisi mesin itu macet. Menurut beliau ya. Menurut beliau mesin itu macet dan SOP-nya itu kalau macet harus sama alat panjang, entah pipa, kayu atau apapun itu yang ada di sekitar. Gak boleh pakai tangan sama sekali. Iyalah. Bahkan gue udah ingetin dari awal kalau nanti macet pakai besi yang ada di sebelah gitu. Nah, menurut beliau ada mendapatkan bisikan untuk saat macet itu pakai tangan aja. Ikut ke saya, ikuti saya gitu. Kamu akan bahagia. Menurut pengakuan beliau seperti itu. Dan akhirnya entah kenapa dari situ saya nurut aja. Alhamdulillah ternyata jalan lagi mesin. Tapi saya nggak sadar kalau ternyata ada kain melilit ke tangan seperti mumi. Jadi kayak mumi yang udah dibungkus gitu Bang, kainnya melilit kayak gitu. Yang bikin dia pas udah mau kejadian itu dia baru sadar. Kaget, tapi udah nggak sempet. Akhirnya masuklah ke dalam mesin dan setelah masuk ke dalam mesin ini tatapan beliau kosong kan. Gue pikir kenapa gitu? Apa shock apa? Menurut pengakuan beliau saat itu beliau melihat sosok cewek tinggi besar dan setelah dia masuk tangannya itu ceweknya ketawa. Kayak semacam puas gitu Bang. Posisinya di tepat arah beliau melihat itu di pojokan di depan mesin itu. Jadi kayak semacam tangannya itu megang tangan Pak AS. Si sosoknya. Iya. Megang tangan Pak AS terus ngeliat ke Pak AS. Hahaha. Gue shock, gue kaget. Apa ini sosok yang waktu itu pernah gue lihat di kamar kerja gue? Dengan ya pengakuan sosoknya mirip-mirip dengan baju putih, tinggi besar, dan muka yang terlihat kayak pucat tapi berdarah-darah itu. Setelah itu si ceweknya katanya ketawa cekikikan kayak melihat puas banget melihat saya kecelakaan. Terus pada saat itu Pak Asep nggak bisa ngomong apa-apa, nggak sadar kalau itu tangan Pak Asep hancur. Nggak, saya hanya terpaku lihat sosok itu menertawakan saya.
nggak ngerasain sakit, enggak. Terus kenapa Pak Asep nggak ngomong ke saya nggak bisa ngomong apa-apa, kayak semacam dibisukan. Saya kayak nggak bisa ngomong apa-apa, itu hanya terpaku aja karena tangannya itu nyentuh tangan saya, jadi kayak seolah-olah ikut saya gitu loh. Setelah kejadian itu gua mulai sedikit agak was-was karena takut kejadian ke yang lain. Akhirnya setelah itu gua tanya ke karyawan gue yang lain, ke beberapa karyawan gue yang lain, tolong ceritakan kalau kalian punya pengalaman tentang sosok yang Pak AS ini bilang. Karena sebelumnya gue ceritain tuh ya ke yang lain kalau Pak AS ini ya melihat sosok itu saat kejadian. Gue takut yang lain juga kena imbasnya, Bang. Karena ini udah main fisik, ini udah nggak bisa nih. Gue pikir ya udah gue tanyain ke semua karyawan yang ada di situ. Memang beberapa pengakuan karyawan gue sempat melihat, Bang, sempat beberapa kali melihat sosok cewek itu. Kadang ada di pojokan mesin, kadang ada di atas mesin, kadang ada di atas karung-karung barang yang udah jadi. Terus gimana? Pernah kejadian yang bikin celaka nggak? Gue bilang gitu kan. Alhamdulillah nggak, katanya. Karena mungkin sama kita mah udah berteman, katanya gitu. Oke. Itu Kebayang tuh bebelnya gimana tuh. Iya kan. Emang yang 6 ini agak bebel, Bang. Tapi asik sih. Asik ya pasti. Asik gue senang punya teman-teman kayak gitu tuh nggak jenuh gitu kan. Menurut pengakuan mereka tuh seperti itu, Bang. Dan ada juga pengakuan supir pengantar barang gua. Jadi itu garasinya juga ada di situ, Bang. Garasinya tuh kalau bahan baku lagi kosong, itu garasinya dia nyimpan mobil tuh selalu tepat di samping mesin yang kejadian Pak AS. Jadi posisinya ini mesin ngadep ke sini. Nah, ini mobilnya suka di sini, Bang. Parkir di mana otomatis kalau dia lagi diem di mobil, dia ngelihat ke arah depan, kanan ke sini, ya kiri ke arah mesin. Ya mesin kotong itu. Dan dia tuh kadang nggak pulang, Bang. Jadi selalu sering banget tidur di mobil. Dimana dia cerita dia pulang antar barang saat itu kondisinya jam 9 malam, belum terlalu malam sih karena masih rame. Itu biasalah lagi main HP gitu. Tiba-tiba kayak ada yang ngetok pintu mobilnya. Dia pikir itu aku, Bang, itu gua. Terus dibuka, ya gua buka lah katanya. Terus lihat apa? Ya itu cewek itu diem di atas mesin kotong itu. Itu kejadiannya sebelum pas Pak AS ini kecelakaan, Bang. Itu sering banget. Terus kadang diem di pojokan karung gitu. Itu, Bang, sih kejadian kesaksian menurut karyawan-karyawan gue yang lain gitu, Bang. Iya. Dan gue berpikir ini mungkin ada kaitannya dengan cewek yang gue lihat di kamar kerja gue itu. Sampai akhirnya setelah kejadian Pak AS itu cerita, gue sempat penasaran buat nanya ke salah seorang ustadz, sebut aja Pak Syihab. Ya itu juga ustadz yang kenal sama gue yang udah lama juga. Kebetulan beliau juga emang suka ya mengobati semacam orang pintar lah, Bang. Gue tanya tuh ke Pak Ustadz, jadi gue ceritain tuh dari awal kejadian-kejadian yang gue alamin sampai dimana ya gue juga sempet nanyain ini kenapa ya setelah Pak Syarif meninggal bisnis gue ini perlahan-lahan turun. Akhirnya beliau menceritakan semuanya, Bang. Apa yang diceritain? Jadi kalau untuk sosok perempuan ini, kata beliau, ini udah gak bisa diusir. Ini udah ada sebelum nenek kamu ada. Jadi udah gak bisa. Masalahnya ini udah mencelakakan, Pak. Gak bisa, Pak, buat apa gitu dikurungin gitu atau apa gitu kan. Gue bilang
menurut beliau udah nggak bisa, ini udah jadi wilayah kekuasaan dia gitu. Tapi ke keluarga yang tinggal di sini dia melindungi katanya gitu. Memang selama ini alhamdulillah gue dan keluarga serta istri gitu selama tinggal di situ nggak pernah sampai merasa dilukai kayak seperti yang Pak AS ceritakan gitu bang. Memang gue pikir ya udahlah, yang penting nggak ganggu gitu kan menurut gue gitu. Tapi yang lain Pak Ustadz, yang lain gue nggak mau sampai ada korban lagi yang menyeret ya nama dia. Masalahnya ini berkaitan dengan hukum. Gue takut kalau ada keluarga karyawan gue yang nggak menerima dan akhirnya nuntut gitu bang. Ya udah gini aja lah sekarang, coba ya seperti biasa itu Pak Ustadz minta air waktu itu, minta air mineral yang botol besar itu, beliau berdoa, akhirnya beliau suruh buat si air ini dibanjurin ke arah yang suka cewek itu, diem di situ. Ini gua turutin. Jadi sebenarnya ada beberapa sosok menurut Pak Ustadz yang bikin pabrik ini menurun gitu bang. Akhirnya ya udahlah Pak Ustadz sekalian aja semuanya. Gue udah pusing dengernya kalau ada karyawan yang mengeluh, duh lihat inilah, lihat itulah, lihat inilah, termasuk gue juga gitu kan. Saya minta dibersihin aja lah semuanya gitu. Akhirnya ya udah saat itu gue diruqyah itu bang. Oh seperti iya saat itu gue diruqyah karena gini, setelah kejadian gue ngelihat cewek di kamar kerja gue itu, bawaan gue tuh gampang capek bang. Dan nggak tahu kenapa kayak berat aja gitu, kayak tubuh gue tuh kayak berat aja gitu. Nah gitu, ini gue diruqyah tuh. Dan lagi-lagi tadinya gue skeptis sama hal semacam ruqyah. Jadi gini bang, gue tuh sering banget ya nonton Lentera Malam ya. Diceritain gak tuh? Terus Gue sering nih nonton Lentera Malam tentang ruqyah gitu kan. Ya gue pikir sama dengan yang lain, ya udahlah gitu, orang ruqyah pasti sama gitu kan, pasti ujung-ujungnya sama gitu, muntah lah atau kesurupan lah atau inilah. Pikir saat itu kondisi gue lagi sehat aja gitu, nggak ngerasain apa-apa. Di posternya bilang, coba sekarang ikutin apa yang saya bilang. Situ ya mulailah poster itu mengucapkan kata-kata syahadat awalnya kan. Saya gue ikutin. Setelah dia beres, setelah gue ikutin apa yang Pak Ustadz perintahkan, gue ditanya tuh sama Pak Ustadz. Itu keadaan gue sadar bang, keadaan gue sadar. Gue ditanya semua. Jadi nanyanya pakai bahasa Sunda, cuman gue translatinnya. Siapa kamu gitu. Gue pengen bilang nama gue Randy bang, gak bisa bang. Gak bisa. Serius. Itu kayak mulut gue tuh tahan. Gue sadar nama gue Randy, gue pengen gue ucapin tapi gak bisa. Akhirnya Pak Ustadz itu bilang, udah kamu keluar dari sini, ini bukan ranah kamu, ini bukan rumah kamu, keluar dari tubuh ini gitu. Jangan nempelin tubuh manusia, kamu manusia, pergi. Kata Pak Ustadz. Gue dengan sadar, gue ngangguk. Ya. Tapi nggak bilang iya, tapi gue ngangguk. Akhirnya setelah itu, oke, sekarang keluar ya, tanya. Ya. Akhirnya Pak Ustadz itu mulai dari pinggang gue tuh belakang, tarik ke atas. Terus Pak Ustadznya bilang, kalau mau muntah, muntahin aja, jangan ragu. Yang keluar nanti bukan apa yang kamu makan gitu. Kata Pak Ustadz, ini yang keluar yang ada di dalam kamu selama ini. Ya,
Gue ngangguk lagi, tapi gue nggak ngomong. Akhirnya gue pas nyampe di bawah bahu, itu bener banget, gue mual semua-muanya, gue muntah. Itu kan karena udah disediain kresek ya, gue muntah. Dan setelah muntah itu udah beres, Poster ngasih minum. Poster nanya, mau lihat nggak dalamnya? Coba deh, penasaran kan. Gue takut nasi yang gue makan tadi kan sayang kan bang ya. Gue buka itu bang, itu banyak belatung bang. Hah? Banyak belatung, masih pada hidup. Kenapa gue tahu itu belatung? Gue bisa bedain bang, mana muntah biasa, mana yang hewan gitu. Itu gerak-gerak di dalam, ya maaf ya, di dalam ya itu gue itu bergerak-gerak. Nggak banyak sih sebenarnya, cuman ya ada beberapa ekor lah itu. Ini yang ganggu kamu selama ini. Setelah ini insya Allah ibadah kamu pun gak berat lagi. Nah, beliau nanya sama saya, selama ini ibadah kamu berat kan? Iya pak, bener. Emang bang, jujur gue ini saat itu memang ya, terutama setelah gue ngelihat sosok cewek itu, gue jadi berat banget buat ngejalanin ibadah itu. Terus Poster nanya, apa istri pernah atau suka sering ngerasa pusing atau ngerasa lemes tiba-tiba? Memang sebelumnya istri gue itu sering ngeluh ke gue, pusing, lemes. Cuman karena istri gue punya riwayat sakit lambung, gue selalu anjurin dia buat minum vitamin, makan yang teratur gitu. Gue nggak mengarah ke sana sampai akhirnya, ya Pak Ustadz, oke, coba sekarang kamu cari di rumah kamu apa ada jimat atau barang-barang yang bisa gampang dimasukin oleh sihir atau jin, gitu. Sampai saat pas Ustadznya nyuruh gue cari, ya akhirnya ketemu tuh beberapa barang yang memang selama ini gue curigain sebenarnya ini bukan pelindung gue, tapi ini malah pengganggu gue. Itu bang. Oh ada bang. Ketemu. Berarti ada yang ngejailin lo nih? Maybe, mungkin, ya. Iya. Karena. Dan lo tahu orangnya siapa? Pak Ustadz bilang, ya. Iya. Dan gue tahu, dan itu orang terdekat. Oke, berarti ada cerita juga di mana lo punya kisah lo seperti dijailin ya, keluarga lo atau lo sendiri? Iya benar. Oke, mungkin next kali ya lo ceritain itu ya. Oke. Dan buat teman-teman yang pengen kita undang Randy lagi, coba tulis di kolom komentar. Nah, kita fokus ke pabrik kapuk lo dulu ya. Ya. Pada saat pembangunan pabrik pertama kali, lo udah lahir belum, Ren? Jadi kalau pabrik itu berdirinya, bangunan itu terutama ya, itu di 2017 bang. 2017. Itu baru, tapi gue tinggal dari kecil memang di rumah itu. Cuman belum berbentuk seperti yang sekarang gitu bang. Oke. Terus pada saat pembangunan ada kejanggalan nggak sih? Kalau kejanggalan sih karena gue juga waktu itu nggak terlalu mengikuti perkembangan pembangunannya. Selama ini sih kalau untuk kejanggalan nggak ada sih bang. Kalau untuk pas pembangunannya. Nggak ada ya? Nggak ada kalau pas pembangunan. Dari keluarga sendiri nggak ada pesan apa-apa gitu ketika lo melanjutkan usaha ini gitu? Kalau pesan terkhusus sih nggak ada sih bang. Nggak ada ya? Yang berkaitan dengan hal gaib itu nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada. Jadi gue pernah ada satu kejadian lagi. Dimana ini yang sebenarnya bikin gue trauma banget tuh ini bang. Kenapa tuh? Jadi gini bang. Saat itu gue beres jualan. Seperti biasa jam 10 malam. Dan gue masuk kamar tuh. Istri gue kebetulan emang udah tidur sama anak-anak. Ya gue seperti biasa lah gue scroll HP kan. Saat gue lagi scroll HP. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu di bawah. Karena rumah gue tuh ruko kan bang. Jadi bawahnya udah pasti pintunya besi. Itu berisik banget kalau dia ngetuk. Itu berisik tuh
Akhirnya siapa ya ya gue nggak berpikiran kemana-mana ya. Akhirnya gue ke bawah, itu pas gue buka itu nggak ada siapa-siapa. Itu nggak ada siapa-siapa. Siapa nih? Dari sini gue udah mulai, wah nggak bener lagi nih. Itu keadaan setelah gue di Rukia bang. Itu kejadiannya di 2025an awal. Saat itu ya udahlah gue tanggung di bawah ini gitu, gue ngerokok dulu lah, sebat dulu kan, sambil nenangin hati gitu kan. Udah itu gue ke atas lah, gue masuklah ke kamar dan ada mama gue lagi meluk istri gue. Ih, gue merinding nih ceritanya. Jadi posisi istri gue membelakangi pintu bang, tidurnya. Jadi pas saat gue buka pintu tuh kan langsung berhadapan dengan kasur. Itu jadi istri gue tuh lagi dipeluk sama mama gue dari belakang. Dengan pakaian mama gue seperti biasa, pakai dasteran, pakai kerudung yang blus gitu, warna krem dan daster bunga-bunga. Itu lagi meluk istri gue. Dan gue shock. Gak mungkin ini mama gue. Gue berpikir gak mungkin. Kapan masuknya? Dan gue berpikir, berarti tadi pas gue ngetuk dia masuk. Anjing, ngeri banget tuh. Itu keadaannya sekitar 10:30 lebih lah. Gue turun lagi ke bawah, gue WA mama gue, mah barusan ke rumah, gak dibales. Gue telepon gak diangkat. Wah, gue udah gemeteran tuh. Sebenarnya gue malas buat balik lagi ke kamar, tapi mau gimana pun gue harus tidur di situ kan. Beberapa lama kemudian ya gue sebat lagi, akhirnya beres sebat, gue agak tenang tuh, gue masuk kamar udah nggak ada. Dan keesokan harinya istri gue di bagian kakinya sama di bagian bahu tuh memar ya. Istri gue nggak tahu sampai sekarang, dan tahu di podcast ini bang. Bukannya pasti surprise nih buat ini. Iya. Mau gue ceritain kan nanti kita nongkrong nih. Ayo. Ceritain nih. Jadi Oke. memang istri gue tuh kalau pegel suka memar tiba-tiba. Tapi ini memarnya beda. Ini memarnya hitam, bukan biru. Dan di bagian ini dan di bagian bahu. Dan besoknya istri gue bilang kan, ini kok kaki aku sakit banget ya, terus bahuku ini sakit banget, kenapa sih? Gue bilang, waduh, ini gue langsung berpikir tuh, wah ini kejadian yang malam nih. Akhirnya udah, ini pegel-pegel biasa lah, nanti aku pijit lagi. Terus ini pundak aku kenapa nih? Pas gue lihat kan biru, dia kan otomatis nggak bisa ngelihat ya bang ya, biru juga lagi. Dan itu birunya gede bang, ada kali ukuran segini bang. Dan itu abstrak bentuknya, nggak bulat. Ya udah, kamu nanti aku pijitin deh, aku kerja dulu. Udah gue kerja tuh, biar nggak ditanya lebih detail ya, karena istri gue tuh penakut ya, dan paling sensi kalau ngebahas soal goib gitu. Paling nggak mau dia tuh. Bahkan kalau gue dengerin cerita lentera malam itu dia nggak mau denger, dia harus pakai headset aja. Jadi saking penakutnya gitu. Jadi akhirnya gue nggak ceritain tuh. Masih inget gak posisi yang menyerupai nyokap itu gimana meluknya gitu? Apakah memang tepat di bagian-bagian yang itu? Gue nggak ngeh meluknya gimana sih bang ya? Iya, karena cepet, dan itu beliau kan pakai daster dan pakai kerudung ya. Tapi nempel gitu, nempel. Tapi nggak tahu meluknya ke arah mana, itu gue nggak tahu. Balasan nyokap apa? Besoknya tuh ya biasa lah, nyokap ada apa malam-malam ngechat, malam ke rumah nggak, jam 10-an, 10:30 ke rumah, nggak pernah lah. Nah, mama ke rumah kamu jam segitu, udah tidur mama. Oh ya udah, gue bilang gitu. Nyokap pun nggak tahu sampai sekarang.
Gitu sih bang. Iya, karena gue sempat notice kan lu cerita bahwa lu kan emang pisah rumahnya ya dari orang tua ya. Meskipun emang cuma 150 meteran lah. Iya, iya, Heeh. iya. Gitu. Oke, oke. Operasional pabrik 24 jam? Dulu iya. Dulu Iya. Dulu zaman iya. Romusa. Dulu 24 jam gila. pertama kali buka Mm-mm. iya 24 jam. Sekarang? Sekarang enggak bang, karena beberapa warga di sekitar sempat mengeluh karena itu suara mesinnya kan kencang banget ya. Oh iya. Karena di belakang pabrik itu, di belakang bangunan pabrik itu masih ada beberapa warga. Itu kalau malam tuh, termasuk gue juga sebenarnya keganggu bang. Kalau malam-malam, apalagi temboknya kan satu tembok tuh. Jadi kalau malam-malam tidur tuh udah geter-geter gitu bang. Kan males ya, ya udahlah akhirnya gue putusin buat satu shift aja. Terutama setelah kejadian Pak Syarif meninggal, itu kan konsumen gue menurun ya. Jadi ya buat apa sih 24 jam juga? Karena tidak menutupi gitu. Padahal bantal kapuk itu enak loh buat tidur lo ya. Tapi nanti pasti ini lagi sih. Konsumen itu bakal kangen lagi gitu pakai bantal kapuk. Walaupun kan sekarang lagi banyak ya bahan-bahan lain ya. Iya benar. Sekarang udah kalah bang sama teknologi. Tapi nanti bakal kangen lagi. Terus kalau warga sendiri pernah ngalamin juga gak? Kalau warga itu paling tetangga depan rumah bang. Pernah ada? Seberang rumah. Iya, cuma itu cuma ngeliat doang sih. Ngeliat jadi depan rumah gue tuh ada pohon duren. Jadi dia punya anak kecil juga. Nah anak kecil itu sering ketakutan kalau lewat rumah gue bang. Katanya sering ngeliat sosok cewek di situ bergelantungan di atas pohon duren. Gitu. Sosok itu perempuan aja lagi sih, ya? Dan kemungkinan sama nih? Kemungkinan sama bang. Oke. Terus kalau dari lo sendiri Pak Ais gimana tuh? Nanti apakah dipekerjakan lagi atau gimana? Sebenarnya pas awal pemulihan itu bang, nggak lama setelah kejadian beberapa bulan itu, gue sempat berpikir, jadi adik gue tuh punya usaha cuci mobil. Kalau di pabrik otomatis kerjaannya berat kan. Iya. Gue harus ngerjain Pak Ais di pencucian mobil nih, karena mau gimana pun beliau pasti kehilangan pekerjaan setelah ini. Akhirnya gue tanya tuh ke beliau setelah pulih di bulan April kemarin, gue tanya setelah terakhir pengobatan itu, Pak mau gak kerja di tempat adik saya gitu, di pencucian, itu kan gak terlalu berat, bisa pakai tangan yang kiri, dan kebetulan kejadiannya itu di tangan yang kanan kan teman. Sayangnya tuh Pak Ais sekarang udah pindah ke daerah, terakhir aku denger itu Pak Ais bilang di Cidaun itu di Cianjur Selatan, jadi udah jauh. Gitu sih bang. Ya semoga Pak Ais cepat pulih lah ya. Cepat pulih, dan ya kalau mudah-mudahan kalau Pak Ais dengar cerita saya ini gitu di sini, saya menyampaikan beribu kata maaf ya. Karena mau gimana pun kan beliau ya maaf kehilangan tangan di tempat gua gitu kan. Jadi saya emang memohon beribu kata maaf gitu. Itu aja sih. Dan buat almarhum Pak Syarif, semoga tenang, husnul khotimah. Ya, husnul khotimah ya. Oh ya, satu lagi buat teman-teman, tadi kan sempat dikasih tahu sama Randy kalau dia juga ngonten. Kalau pengen mampir boleh ke sosmednya ya, ke sosmednya Randy di mana Ren? Kalau Instagram itu ada di Randy A Ramadhan, pakai H Ramadhan. Kalau TikTok itu ada di si Gitaris Kamari. Tuh, gitaris doi, punya band juga. Iya. Sama satu lagi kalau teman-teman yang kangen buat beli bantal kapuk, Ren bisa gak Ren beli di lo tuh? Bisa bang? Iya. Bisa juga ya, DM juga ya? Boleh. Okay. Karena emang kita nggak ngejual kasurnya sebenarnya. Karena sebenarnya kita cukup di pengeluaran kapuknya aja. Kapuknya aja. Tapi kalau ada yang PO ke kita buat pesan gitu 1 atau 2 bisa kita ya bikinin ya. Oke. Itu guys ya. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Randy izin pamit. Bye.